Masih di Jateng Love Everybody Kang Mas Bayu. Siang hari ini agak mendung kota Semarang. Nggak tahu kenapa, kalau kemarin panas banget ya. Tapi nggak apa-apa, ini kita tetap semangat karena ada tamu. Kita udah kedatangan tamu dari jauh-jauh dari Bekasi. Selamat datang Alika. Agak Alika. deket mic dong. Oh ya, Nah, oke, siap. lebih enak gitu. Nah, Alika dari jam berapa di Bekasi tadi? Dari jam berapa di Bekasi? Asalnya di Bekasi, Tapi kamu kuliahnya di Undip kok ya. Semarang, di Undip. Ya, ngambil apa di Undip? Aku kebetulan mungkin agak membingungkan ya. Aku jurusan ilmu kelautan. Ilmu kelautan. Yaps, Oh, Fakultas oke. Perikanan dan Ilmu Kelautan. Fakultas Ilmu Kelautan. Kelautan dan Perikanan. Ya. FIKP berarti. FPIK, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Oh, FPIK. Oh, kenapa ngambil itu? Karena aku waktu itu pada saat itu memang sejujurnya aja gitu ya, belum kepikiran mau di bidang apa gitu Pak. Jadi, oh aku kayaknya tertarik gitu explore di laut, dan kebetulan memang aku basicnya seorang content creator, jadi kayaknya ini adalah salah satu yang bikin aku senang gitu, dan Oh, bikin gitu. aku, dan ketika udah masuk ternyata begini ya, di laut tuh banyak kayak gini-gini gitu, banyak hal yang baru aku tahu dan bisa aku explore dan bisa aku jadikan ide konten gitu kan Dan sebenarnya. cocok kamu iya, masuk di situ. alhamdulillah cocok. Kamu konten kamu isinya apa aja? Konten aku sebenarnya isinya tentang beauty creator, tentang self development. Jadi memang Ikannya di mana? Ikannya di mana? Nggak ada ikannya itu. Iya, kebetulan memang kalau untuk vlog di YouTube aku ada sih Oh, kamu tentang YouTube kelautan. juga? Iya, YouTube juga kebetulan. Isinya Dari apa? SMA Isinya tentang apa itu? vlogging. Oke. Dan juga ketika aku ada praktikum lapangan gitu ya, bareng teman-teman ke Oke. pantai, kan itu seru ya. Apalagi ke Karimun Jawa kemarin juga baru aja. Oh, dari sana. Iya. Enak nggak? Oh, seru banget. Ternyata sebagus itu ya Karimun Jawa. Berapa hari di pertama sana? kali. Di sana kalau nggak salah sekitar 4 hari, 4 hari. 4 hari cukup nggak? Apa kurang? Cukup. Cukup ya? Karena capek lumayan. Kalau di sana itu udah ini nggak sih yang jualan banyak gitu? Aku belum pernah loh. Oh, iya, belum pernah. pernah. Ada beberapa jualan di sana, cuma nggak yang terlalu banyak. Tapi untuk pantai memang sangat bagus dan airnya jernih banget, itu Oke. seru banget, dan itu udah jadi konten sangat bagus sih. Udah kebetulan Oke. udah upload juga. Udah kamu di upload YouTube. juga? Udah Coba lama. nanti aku cek ya. Nah, Alika kamu berarti selain kuliah juga sibuk konten kreator. Betul. Terus apa lagi kamu? Konten creator aku juga sekarang lagi sibuk ini sih Kak, kebetulan ikut bahasanya kayak kedutaan kampus di Undip, Oke. namanya Mas dan Mbak Undip, dan Oh. sudah Oh, finalis. duta. Iya. Ini maksudnya udah finalis, maksudnya udah selesai apa Oh, akan? masih. Oh, mau seleksi, Jadi mau seleksi. nanti ini kan sekarang jam 1 ya. Nanti jam 4 aku ada gladi bersih. Besok ada uji publik dan uji bakat Oh, kebetulan. luar biasa. Kamu mbaknya? Iya, aku Mbak Tahu FPIK. gitu. Kamu nggak ngajak aku masnya gitu kan? Oke, dengan kesibukan Alika kan pastinya nanti ada berbagai macam yang namanya apa ya, kecemasan, kelelahan, kecapean. Menyenangkan Semarang apa Bekasi? Kalau menyenangkan Semarang ya, Semarang karena ya? ternyata di sini aku alhamdulillah banyak kesibukan yang kalau dulu Oke. di Bekasi nggak ada. Berarti kamu apa namanya nggak apa namanya homesick gitu ya, Iya. ngerasain ya. Berarti enak dong di Semarang. Udah hafal dong 2 tahun di Semarang. Us. Kadang juga masih harus ditunjukin sama temen sih. Agak buta arah anaknya. Aku lupa tadi belum ngecek YouTube kamu apa namanya? YouTube aku namanya Lika Alika. Lika. Lika Alika. Yeps. Coba aku cek dulu. Ini udah gede loh, ini 24.000 subscriber. Betul. Udah dapat duit belum? Oh, udah. Udah. Udah ada pemasukan alhamdulillah, tapi sekarang masih udah lagi nggak terlalu aktif, lagi aktif di Instagram aku. Kenapa? Kan udah dapat duit tuh dari YouTube. Karena awalnya tuh YouTube aku tuh fokusnya ke konten vlog SMA Kak. Jadi SMA itu viewersnya alhamdulillah banyak banget, Oke. sampai 100.000 gitu. Nah, karena memang orang-orang mungkin tertarik gitu ya sama kehidupan SMA. Jadi yang nonton tuh nggak cuma anak SMA, juga anak kuliahan. Oke. Nah, ketika aku masuk kampus kok engagementnya agak menurun Oh, gitu karena ya. nggak putih abu-abu lagi kali ya. Iya, Oh, mungkin, dan juga mungkin oke. emang viewers dan subscriber itu udah betah sama teman-teman SMA. Mereka Iya, bahkan iya, iya. kenal sama teman-teman aku gitu. Kadang waktu teman aku keterima katakanlah Universitas Telkom gitu ya. Dia tuh langsung bilang ke aku kalau, "Lik, ada yang kenal tahu sama gua gitu, ngelihat dari YouTube lo gitu." Dan gitu. itu yang bikin aku wow, keren juga ya. Akhirnya kamu sekarang lebih ke Instagram ya, karena Ya. udah mulai nggak terlalu banyak di YouTube ya. Instagramnya kamu isinya juga sama?
Hampir sama. Awalnya tuh aku Instagram aktif karena aku ikut salah satu program ambasador. Nah di situ Oke, tapi beauty durasi lebih ambassador. tipis lah, 1 menit 2 menit gitu Ya ya. lebih sedikit. Lebih gampang mana garap video YouTube apa Instagram? Oh, lebih gampang Instagram. Iya. Tapi kalau untuk membentuk konsep sama agak sama susahnya. Dan juga untuk tahap editing kan pasti lebih cepat Instagram ya. Iyalah. Kalau YouTube kan wah banyak ya Iya, durasi. iya. Oke. Ya kalau di Instagram aku fokus ke beauty terus self development juga karena waktu itu aku ada program ambassador yang mengharuskan kita upload konten gitu ya untuk mengumpulkan poin gitu. Jadi aku di sana jadi sering upload konten dan alhamdulillah ternyata banyak loh opportunity yang datang ketika aku membangun personal branding dari sana. Oke, keren. Nah, kita tadi kan udah spill ya ke Kang Mas Bayu yang namanya kesibukan, pasti ada yang namanya kecemasan juga di situ. Dan bahasa kerennya apa tadi? Overwhelm. Overwhelm, yes. Nah, ini kita akan bedah. Kalau secara bahasa ini kan bahasa Inggris ya, overwhelm. Itu kalau bahasa Indonesianya apa? Kalau dalam kosakata bahasa Indonesia overwhelm itu sebenarnya itu cemas gitu kan. Oke. Cemas, kita sedih, terus juga dari cemas dan kesedihan itu kita bisa bikin diri kita tuh jadi nggak fokus akan produktivitas pekerjaan. Oke, iya. Dan overwhelm itu disebabkan karena emang kita lagi banyak tugas nih. Oke. Misalkan list tugas terlalu banyak, dalam seminggu ada 10 tugas katakanlah, apalagi anak kuliahan gitu Kak. Sibuknya tuh nggak cuma dari tugas, laporan praktikum, terus juga dari organisasi, masalah teman, internal dan lain sebagainya itu bikin adanya overwhelm Oke, di diri berarti kita. kalau aku pas lagi banyak kerjaan tuh dicolek teman, bener aku lagi overwhelm. Iya. Keren. Bahasa kalian overwhelm gue ya. Oke, berarti kita akan bahas ini cara ngatasi yang namanya overwhelm itu apa aja sih menurut Alika. Nah, poin-poin yang paling penting apa yang harus kita lakukan, Lik? Yang harus kita lakukan sebenarnya ya, utamanya itu bikin to do list dulu kalau menurut aku. Oke, to do list. To do list apa Oke. yang list tugas yang kita harus kerjakan. Oke. Dan ketika kita udah jabarin, kita akan tahu tugas mana aja yang harus kita kerjakan. Oke. Dan aku saranin untuk mengerjakan list itu kan pasti banyak ya, list Oke. yang harus kita kerjakan tuh banyak. Kerjakanlah yang gampang dulu dan yang Oke. mudah. Oke, kayak waktu kita ujian gitu ya. Ya. Kerjain yang paling mudah dulu. Oke. Betul. Dan kalau bisa listnya itu yang realistis. Oke. Jangan Contohnya terlalu gimana? banyak. Yang realistis itu misalkan aku ada tugas A, tugas B, tugas C, terus yang terakhir itu yang keempat ada misalkan ada kerjaan editing gitu. Oke. Aku kerjain dulu lah yang aku suka pertama. Aku suka edit yang mudah Oh, berarti ya, yang gampang dan yang kamu suka. ya Oke. yang gampang dan yang kamu suka. Oke. Dan untuk kuantitas dari si list itu jangan terlalu banyak Kak. Jadi dikira-kira aja, kira-kira dalam sehari ini bisa Sanggup berapa? Iya, sanggup berapa Oke. sih? Karena ketika kita udah ngerjainnya terlalu banyak, terus gak selesai, itu akan menghilangkan ekspektasi kita gitu. Betul, Ekspektasi kita di awal, kayaknya aku bisa selesai di hari ini, tapi ternyata enggak. Nah itu yang bisa bikin kita jadi ngedown Iya, gitu. benar. Nah, itu tadi ya list. bikin overwhelm. Oke, terus to do list ya, kita setelah bikin susunan yang akan kita kerjain itu, terus apa lagi langkah selanjutnya? Nah, kalau dari aku itu kan mungkin dalam untuk jangka panjang gitu ya, misalkan kalau dari aku sendiri situasi, misalkan aku di hari ini tuh ada tugas presentasi. Nah, terus nanti siangnya aku ada tugas nge-MC, Oke. ada job nge-MC. Nah, itu kan pasti kita fokusnya akan sangat Terbagi Iya, ya? terbagi. Ah. Nah, ketika kita presentasi kita bakal mikir, aduh nanti nge-MC siang gimana ya? Nanti gimana ya persiapannya belum siap dan lain sebagainya. Nah, salah satu hal yang paling gampang banget kita itu perhatiin sekitar kita untuk mengalihkan fokus. Dan ini Caranya dinamakan gimana? teknik grounding, Kak. Teknik grounding, caranya gimana itu langkahnya? Jadi kita perhatiin aja dulu sekitar kita buat ngalihin perhatian akan tugas kita yang nanti bakal kita kerjain. Oke, berarti kita nggak mikirin itu ya? Oke, Jadi kita alih ke- rilekskan dulu oke, otak, relax your brain gitu ya, biar gak terlalu mikirin yang nantinya masa depan bakal terjadi. Jadi fokus dulu di sekarang. Oke. Teknik grounding, perhatiin hal-hal sekitar. Ya as simple as kita ngelihat benda, misalnya kita ngeliat pulpen, oh itu pulpen warna hitam, atau Oke. kita meraba-raba suatu benda, biar itu ngilangin perhatian kita akan hal yang lain dulu. Oke, itu namanya grounding. Yeps, Teknik grounding. Oke, kita alihin dulu perhatian kita Alihin dulu. ke hal-hal yang lebih apa ya, yang nggak terfokus ke kegiatan kita nanti ya. Oke, itu ngefek. Itu ngefek Udah sih kamu menurut aku. lakuin. Sering banget, apalagi
kalau aku maju Itu kamu presentasi selalu kelas. megang pulpen? Oh enggak, pulpen enggak juga sih. Apa aja yang ada ya biar Oke. biar pikiran tuh nggak terlalu jenuh Kak. Karena kalau misalkan kita mikirin hal yang lain, otomatis presentasinya nggak akan maksimal. Oke. Bakal lebih siap, grogi. siap. Oke. Dan itu berapa lama lakuinnya? Sebentar aja kalau misalkan itu kan kita melupakan hal yang istilahnya berat gitu ya, sebentar aja. Jadi kayak nggak perlu lama-lama. Itu kayak ngalamun gak sih sebenarnya? Iya, ngelamun kayak sebentar aja. Terus udah kembali fokus lagi gitu. Jadi siap. kita rilekskan otak, jangan terlalu tegang gitu otaknya. Kayak gitu. Kemarin kamu ke Karimun itu kan 4 hari, ya kan? 4 hari habis berapa? Berapa ya? Aku Kalau lupa lagi. berangkatnya. Enggak, itu bayarnya kan perangkatan 1 orang gitu. Jadi Oh, ini praktikum lapangan. Bukan praktikum. jalan-jalan. Kirain kamu traveling Oh, sendiri enggak. gitu. Oh, ini satu tim ya, teman kampus. Satu angkatan. Jadi memang itu wajib oke. untuk nanti di sana kita ngedata buat tugas-tugas gitu. Oke, ngerjain apa aja berarti di sana? Ngerjain. Ngecek ketinggian air gitu. Oh, enggak, kita Enggak. nyelam. Serius nyelam? Iya, tapi nggak yang dalam-dalam banget Kak. Oke, Biasa aja. terus Jadi kayak nyelam? deket. Terus aku ngedata kebetulan dapet inian karang. Jadi aku ngedata di dalam itu pakai kertas underwater gitu. Jadi kertas anti air. Kita di dalam sambil ngedata. Pulpennya juga bisa. Pakai Khusus. kalau di dalam air tuh pakai pensil Kak. Jadi kertasnya yang khusus. Oh, kertas khusus, pensilnya tetap. Pensilnya pensil kayu. Bisa itu nulis di air gini. Bisa, tapi jadi pakai tahu sabak kan, papan Oh, iya, papan iya, jalan. iya. Nah, pensilnya tuh diikat pakai tali rapia di situ. Oke. Oh, Gitu ada sambil tekniknya. ngedata ikannya ada berapa gitu. Serius ikannya Iya. ada berapa? Tapi yang Yang ada terlihat di mata? ada di karang gitu. Oh, oke. Kita nanti Terus tipe karangnya apa gitu. fungsinya apa? Nanti buat laporan tugas. Nggak, maksudnya karang ini ada beda-beda dengan karang yang lain gitu. Ada jenis-jenisnya Ada juga. jenis-jenisnya. Oh, oke. Tipikal karangnya nih tipikal karang. Ada lah di sana namanya tubulet atau karang meja gitu-gitu. Oh gitu. 4 hari kesempatan buat apa namanya santainya berapa hari? Santainya itu 1 hari, tapi tiap malam kita nyantai kok. Oh, Karena oke. ya pasti ya ngobrol-ngobrol lah bareng teman-teman. Itu makanan nggak mungkin kalian bawa dari Semarang dong? Oh enggak, disediain. bau di sana. Ada. Makanya kebetulan ikan. Oh, dia ada di sana ya. Iya. Itu ada kotanya gitu nggak sih? Kotanya enggak sih, Kayak kita maksudnya- kebetulan juga tinggalnya di rumah desa gitu Kak. Jadi rumah warga maksudnya. Tapi sorry. jalan bagus ya. Jalannya udah bagus kok. Alhamdulillah, udah Cor-cor gitu, beton gitu. Oh, Udah oke. bagus. Besok lah ke sana lah. lumayan tuh Kamu bagus, nanya airnya. tadi, maksudnya perjalanan itu habis berapa berangkatnya? Ternyata bareng-bareng kok ya? Bareng-bareng. Oke, siap. Kita balik lagi Kang Mas Bayu ke tema tadi, cara untuk mengatasi overwhelm. Nah, ini tadi kita udah dapat 2 poin dari Alika. Selain to do list tadi, dia juga udah ngasih yang namanya jurus. Apa tadi jurusnya? Yang untuk mengalihin perhatian teknik grounding. Teknik grounding itu jurus jitunya dia. Nanti ambil pulpen atau pensil lah pokoknya buat ngalihin Ngalihin perhatian. fokus, ya. Nah, yang ketiga apa, Lik? Yang ketiga itu kita bisa identifikasi dulu nih pemicu masalahnya tuh apa sih sebenarnya. Oke, kita Dari si identifikasi overwhelm ya. ini kan pasti overwhelm itu banyak ya faktor penyebabnya kayak terutama faktor internal Yeah. kayak relation atau sama keluarga. Jadi di luar tugas itu pasti akan ada masalah-masalah yang kita hadapi. Di luar itu misal kayak hubungan sama keluarga atau ke Iya, atau pacar. sama teman atau masalah organisasi kan pasti banyak yang Oke. fokus kita tuh jadi kebagi gitu. Kita lagi ngerjain tugas tapi kok organisasi, masalah keluarga masih banyak gitu. Akhirnya kita harus cari ya namanya akarnya di mana gitu ya. Nah, kalau udah ketemu nih, oh ternyata masalahku itu di ini temanku yang ini. Nah, kalau ketemu gimana Nah, terus? kalau itu ya kita selesain secara baik-baik aja ya. Nggak boleh komunikasi dipukulin biar- ya. Woi, agak rusuh ya. Selesain aja baik-baik biar kita tuh bisa fokus sama produktivitas kita. gitu. Harus biar, diselesain. Harus diselesain aja secara cepat ya, secepatnya gitu. Oke. Terus abis itu setelah udah ketahuan masalahnya, udah kita selesaiin, terus langkah selanjutnya agar kita nggak overwhelmed. Karena udah selesai nih masalah internal gitu, udah beres, udah clear. Ya udah kita sekarang waktunya buat bikin list lagi. Maksudnya yang bikin list tugas-tugas kita. Oke. Tapi dengan membuat skala prioritas. Oke, ini beda sama list yang pertama tadi. Kalau yang pertama Hampir tadi, sama sih sebenarnya, ini udah yang tadi termasuk ke dalam sini. oke, bedanya di mana? Sama, tapi langkahnya pertama kan kita tadi udah grounding dulu nih kalau misalkan dalam situasi yang harus kita hadapi saat itu juga. Nah, tapi kalau misalkan ada masalah-masalah di luar, kita selesain dulu masalah-masalah Oke, tadi. Oke.
Selesaiin dulu. Nah, baru kita bikin skala List lagi prioritas. prioritasnya. Baru Oke. ketika kita udah menyelesaikan masalah internal gitu sama temen-temen, baru kita fokus sama kewajiban kita mengerjakan Oke. tugas. Jadi bikin list yang harus kita kerjakan. Oke, berarti gitu ya cara-cara langkahnya, urutannya seperti itu. Nah, misal kita nggak ngatasin yang namanya overwhelm ini, itu yang terjadi apa sih? Bahaya nggak sih menurut kamu? Bahaya ya. Pertama nih, Ah. overwhelm itu kan disebabin karena kita cemas, banyak tugas, banyak kerjaan yang kita nggak bisa kita kontrol gitu ya, Kak. Nah, ketika kita udah overwhelm, pasti akan muncul rasa malas dong. Oke. Rasa malas buat mager ngerjain. Nah, muncullah rasa progres menunda pekerjaan. Progres itu protokol kesehatan. No, procrastination, menunda Apa itu? kerjaan. Kita jadi Oke, karena malas kita nunda-nunda kerjaan. Kan kita Oke. overwhelm nih, tugasnya banyak, aduh jadi males, jadi nunda kan pasti. Oke. Udahlah ini nggak bakal selesai sebanyak ini, aku nggak sanggup gitu. Kayak kita ketakutan habis energi atau takut gagal. Nah itu bahaya, itu bakal jadi sirkulasi yang sangat bahaya Oke. karena produktivitas dan kita jadi meninggalkan tanggung jawab yang harusnya udah mandatori pekerjaan kita gitu. Jadi nggak kalau masih kuliah nggak selesai, kalau kerja betul. juga dimarahin bos. Nah itu. Gitu ya. Oh ya. Jadi emang harus diselesain secepatnya sih menurut Jadi aku. gitu Kang Mas Bayu, harus dilakukan ya cara-cara tadi. Cukup deres sih. Kamu kalau mau nengok nanti ditengok deres. Deresnya tuh Sewangi apa enak. itu airnya ya? Air kalau ketemu Aromanya. tanah sih ya. Air tanah. Ya kan ketemu tanah. Jadi wangi. Itu namanya apa? Ada ya bahasanya kan tuh. Oh ya. Jadi aroma. Bentar kita searching dulu. Emang enak ya sebenarnya bau bensin. Aroma hujan kena tanah. Kena tanah. Ada istilahnya kok. Oh namanya petrikor. Oh iya. Jadi ini adalah senyawa aromatik yang menciptakan Petrikor. bau petrikor, menyenangkan saat hujan menyentuh tanah. Enak Pengetahuan banget. baru nih. Ini namanya petrikor. Petrikor. Nah ini aroma senyawa saat air hujan ketemu tanah. Seger. Oke kita lanjut. Siapa nama kamu, lupa aku. Alika. Yes. Kamu dipanggil apa, Kak? Apa Lik? Lik ya. Lik. Lik ya, oke, lik. Oke, kalau di bahasa Jawa kan lik itu lebih ke kita manggil anak cowok. Lik, pilih gitu. Kalau kamu lik, oke, Oh, tapi iya. nggak tahu ya kamu ya. Agak Oke. minim pengetahuan. Oke, kita lanjut tadi bahas tentang cara mengatasi overwhelm. Ini Yes. tadi udah beberapa langkah dikasih sama Alika. Ini langkah selanjutnya, Alik, agar supaya kita nggak terserang itu overwhelm. Apalagi Sebenarnya overwhelm itu kan ada faktor ini juga ya dari fisik kita. fisik. Oh, oke. Jadi kalau misalkan nggak merhatiin kesehatan Kalau fisik, misal kita lagi demam. demam itu tahu nggak? Demam itu penyakit ibu-ibu. Kenapa tuh? Iya, demam. Oh, demam. Oke. Oke, misal ini. Bisa lah nangkap. Oke, kondisi fisik terus gimana? Kondisi fisik kalau misalkan nggak fit, nggak olahraga, jarang olahraga, itu bakal ngaruh banget Lebih sih. ya, lebih gampang terserang. Lebih ya? gampang terserang. Oke. Nambah overwhelm. Oke, berarti fisik berpengaruh. Agar fisik sehat berarti kita harus Olahraga. Nah itu dia. Dan kalau overwhelm itu aku juga sebenarnya sekarang ngerasain. Dulu aku ngerasain banget karena overwhelm itu menurut aku juga disebabin karena perfeksionis, Kak. Perfeksionis, maksud kita diri kita yang perfeksionis Ya, gitu. jadi kenapa? Kok bisa? Kok bisa gitu ya? Karena overwhelm itu kan tugas kita banyak. Nah, ketika kita punya sifat perfeksionis, pasti kita mau all perfect. Oke. Dari hasilnya itu kita mau semua bagus. Oke, jadi lebih banyak ke ininya ya apa? Misal kita udah ngerjain, kita cek lagi. Iya, kita tiap Ini satu ada- tugas nih harus perfect nih. Belum lagi masih ada tugas yang lain. Aduh, aku harus ngerjain semuanya secara perfect. Nah, itu Oke. sebenarnya yang bikin kita lama dan menghambat akan pekerjaan kita dan bikin kita jadi stres, jadi overwhelm. nggak boleh yang namanya perfeksionis. Menurut aku jangan. Jangan. Harus bisa dikurangin. Oke. Jadi gak usah perfect, yang penting beres. Oke. Gak usah perfect, yang penting beres. Yang penting beres ya. Tapi bukan bukan semerta-merta kita ngerjain itu asal-asalan. Oke. Harus tetap bener-bener berproses, ya, harus tetap bener. serius. Heeh. Oke. Tapi dengan kata lain kita nggak perlu mikirin hasilnya nanti kayak gimana. Nggak harus 10, 9,9 lah. Nah, iya. Mendekati Oke, perfect. Ya itu kan. Kalau perfeksionis, kalau jatuhnya nanti kita malah menunda-nunda. Harusnya kita udah ngumpulin jam 1. Karena kita belum pede harus perfect jam 3. Nah, itu Telat. sering Dan itu banget telat. terjadi.
Nah, gitu. Jadi nggak perlu yang namanya perfect lah ya. Yang penting selesai dengan baik. Yep. Gitu. Dulu aku zaman sekolah tuh begitu banget kan. Terus Parah yang itu. terjadi apa? Yang terjadi overwhelm. Itu ternyata aku pun baru tahu istilah overwhelm tuh ketika aku SMA ya. Oke. Jadi pas SMP tuh dulu alhamdulillah kebetulan emang anaknya tuh sangat ambis gitu ya dalam akademik gitu. Jadi ngerjain apa-apa tuh harus perfect, harus nilainya harus bagus. Kadang kalau nggak bagus jadi kayak ditatap aja, aduh nilai aku kayak 70 gitu. Jadi kita jadi bikin lama buat ke tugas selanjutnya. Kan itu pasti menghambat fokus kita. Oke. Nah itu dulu aku begitu. Tapi kalau sekarang udah lebih nggak terlalu perfeksionis. Perfeksionis ya. Jadi kadang karena tugasnya banyak, jadi ya udah yang penting selesai. Nggak perlu perfect banget, yang penting beres. Jadi Iya, betul, biar betul, kita betul. tuh nggak capek dan nggak stres juga kan. Iya. Ternyata itu ya perfeksionis itu nggak bagus. Iya, terlalu perfeksionis tuh jangan. Oke, jadi nggak boleh perfeksionis juga Kang Mas Wahyu. Yang penting dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Betul. Nanti hasilnya baik lah. Terus tadi kamu sempat nyenggol olahraga. Emang kamu olahraga? Yes. Apa? Aku tuh Catur? suka Enggak, apa? olahraga otak itu ya. Iya. Aku badminton, aku suka banget. Oh, badminton. Jadi pada saat waktu itu COVID, sedikit cerita aku 3 bulan itu sempat didaftarin orang tua ke ini Sasana, PB Sasana. PB Jarum. Enggak, kayak apa Iya, sih iya, perkumpulan badminton Iya, gitu lah ya Persatuan latihan. badminton Iya. lah ya, PB itu kayak gitu ya. Oke. Iya. Oke. Dan di situ aku jadi suka PUBG. Beda lagi. Tapi bisa mainnya. Bisa, alhamdulillah. Sekarang tiap temen ngajak badminton, aku selalu Nah, gas. sekarang kamu olahraga seminggu berapa kali? Oh, kalau sekarang berantakan. Jadi sesuai mood. Kalau lari oke di stadion, ya lari dikit-dikit lah ya gitu. Kalau badminton aku selalu gas karena memang itu ya Suka ya. hobi, jadi ya Oke. suka. Aku pernah lihat di mana di Manfest-nya Undip ya. Sampai ada yang namanya persewaan raket. Oh iya. Ada. Sumpah. Jadi satu paket raket plus koknya 2 biji gitu, berapa puluh ribu gitu. Ada berarti yang Penggemarnya badminton sangat juga oke banyak juga ya di gitu situ ya, ya. oke. Oh, kalau main di mana kalau di sekitaran Undip? Aku Gor Satria, tahu nggak? Daerah Bulang Warman. Satria. Oh ya. Oh, Karena di situ. itu lapangannya cuma satu, jadi sama teman-teman tuh lebih enak gitu. Sewa? Sewa 1 Berapa? jam. Sejam 1 jam berapa tuh sekarang? 35. Oh ya. Apa 20 ya? 20 itu paling murah itu, Kak. Itu boleh berapa orang? 4 dong. 4 Oh, orang. lebih boleh. Berarti 35 untuk satu tim kan? Enggak, 20.000, sorry. 20.000 untuk satu tim. Iya, buat Ya- satu lapangan. ya murah murah, banget kan. murah. Emang. Oh. Cuma emang tempatnya enggak terlalu bagus. Jadi kayak ya udah main aja. Becek gitu. Oh enggak, Enggak. lapangan tapi agak panas. Kalau yang mahal ada Ya kan Gor indoor, Waikiki, ya. indoor tetap ada gerahnya. Ya kan olahraga emang gerah. Iya sih. Ini kita selesaiin dulu nih Kang Mas Wahyu. Tadi Alika udah nge-share beberapa yang dilakukan dia agar tidak terjerat yang namanya pinjol. Wah, Bukan. bukan. Ini Overwhelm. topik dadakan. Masih ada lagi poin-poin yang harus kita lakuin, Lik. Masih. Apa ini? Sebenarnya masih ada karena kalau misalkan pernah nggak sih Kak kalau misalkan kita lagi fokus sama pekerjaan, Oke. tapi tiba-tiba ada temen ngajak suatu project Oh, gabung. sering ngajak ngerokok tuh. Wah. ngajak nawarin kerjaan lain. Kayak Oh. ada project nih, Ah, oke. mau join nggak Iya, kamu iya, gitu. iya. Nah Sering, kadang kan sering. kita pasti kayak wah tergiur gitu ya buat Wah, lumayan nih, wah lumayan tambah-tambah nih nih ya. gitu. Ah. Tapi kita tuh maksudnya kan kita nggak bisa yang multitasking banyak banget. Oke. Oke lah. Kalau misalkan kita bisa setelah kita analisis ini pekerjaan bisa berdampak baik dan baik bagi kita sama lingkungan sekitar itu oke. Tapi kalau misalkan itu udah menurut kita udah boundaries kita, jadi kayak ya udah say no aja. Oh, oke. Karena itu udah batasan gitu. Iya, Tapi iya. say no setelah kita analisis gitu, setelah kita, Berarti kita cek dulu memikirkan kan. ya Iya, iya. apakah ini tuh kira-kira sanggup nggak? Ini Ya, ganggu kira-kira kerjaan sanggup atau utama nggak? nggak? Betul. Gitu kan. Setelah Nah. kita cek, oh ternyata aman, kita ambil. ya itu salah satu mengatasi Kalau- overwhelm juga. Kalau nggak aman, kira-kira jangan dipaksain, walaupun uangnya lumayan ya. Jangan dipaksain daripada kacau nantinya. Lebih baik dihindari ya. Oke. Terus apa lagi selain itu? Selain itu kalau Satu misalkan lagi lah, ya satu terdekat lagi. kita nggak bisa jauh-jauh kalau nggak cerita sama orang ya. Oh, Overwhelm oke. pasti harus curhat dong. Oh, oversharing nanti. Ya oversharing. Ya. Ya bisa ke teman, keluarga atau kerabat. Terus juga kebetulan alhamdulillah aku sampai sekarang belum pernah yang cerita ke psikolog sih. Oh, oke. Jadi ya Itu overwhelmnya udah biasa parah aja itu gitu. berarti Itu ya. kalau itu ya mungkin buat Berarti- teman-teman yang udah Kalau langkah-langkah yang
tadi belum juga bisa sharing ke temen ya, Ya ngobrol. bisa cerita. Jadi kalau misalkan kamu pergi ke psikolog itu nggak perlu malu karena kan memang anak muda zaman sekarang sebenarnya banyak gitu ya yang terkena mental health Iya, gara-gara banyak. pekerjaan atau masalah relation gitu. Gengsi nggak sih? Nggak perlu malu karena itu adalah salah satu bentuk kamu tuh peduli dan care sama diri kamu sendiri. Betul sekali. Jadi gitu Kang Mas Bayu, nggak perlu malu kalau memang dirasa mumet ya, Yaps. pikirannya kacau, cerita ke teman-teman. Cerita ke teman-teman. Atau kalau udah mentok ya ke psikolog ya. Yes. Kayak gitu ya. That's right. Thank you Alika, kamu Wow. keren hari ini. Udah mau mampir. Ya, terima Sehat kasih juga, selalu, Kak. cepet lulus. Amin ya Allah. Tercapai semua cita-citanya. Kayak ulang tahun ya. Sini makan-makan. Oke Kang Mas Bayu, setelah ini jangan kemana-mana, tetap di Jateng Radio.